Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Bilkin Zekia, NIM 20111030305006, Prodi Psikologi Islam 1. Saya di sini akan mempresentasikan tugas saya perkembangan psikologi, yakni masa pranatal dan masa neonatal. Pengertian masa pranatal. Periode pranatal atau masa sebelum lahir adalah periode awal perkembangan manusia yang ditandai dengan pembuahan ovum wanita oleh sperma pria yang kemudian berkembang menjadi zigot. Jadi, masa pranatal adalah masa pembuahan manusia yang ditandai dengan masuknya sperma pada ovum lalu menjadi zigot. Ciri-ciri pranatal. Ciri-ciri pranatal di sini tertera ada 6. Yang pertama, sifat-sifat bauran yang berfungsi sebagai dasar perkembangan selanjutnya yang ditentukan oleh orang tua sekali dalam seumur hidup. Jadi, pada masa pranatal ini merupakan masa turunan orang tua kepada anak. Yang kedua, kondisi-kondisi yang baik dalam tubuh ibu dapat menunjang sifat bawaan, sedangkan kondisi yang tidak baik dapat menghambat perkembangan sampai mengganggu pola perkembangan. Nah, ciri-ciri yang kedua dari pranatal yaitu kondisi dalam tubuh ibu. Kondisi dalam tubuh ibu ini sangat mempengaruhi perkembangan anak, baik perkembangan turunan ataupun perkembangan tumbuhan pada janin. Yang ketiga, jenis kelamin individu yang baru diciptakan pada saat pembuahan dan kondisi dalam tubuh ibu tidak akan mempengaruhi penciptaan kelamin. Jadi gini, jenis kelamin pada janin itu diciptakan pada saat pembuahan. Jadi kesehatan ibu itu tidak berpengaruh pada saat pembuatan jenis kelamin dalam janin. Perkembangan pertumbuhan yang normal lebih banyak terjadi selama periode pranatal dibandingkan periode-periode yang lain. Jadi, periode pranatal merupakan periode yang paling sempurna di antara periode-periode yang lain. Yang kelima, periode pranatal merupakan masa yang banyak mengandung bahaya, baik fisik maupun psikologis. Periode pranatal merupakan periode di mana masa yang paling bahaya karena fisik ibu maupun psikis ibu itu dijaga sekali, mulai dari fisiknya mengandung selama 9 bulan. Banyak sekali hambatan, banyak sekali cobaan mulai dari umur 1 bulan hingga 9 bulan. Dari psikisnya ibu itu harus beradaptasi dengan hal-hal yang baru, dengan gimana perutnya sudah buncit dari 1 bulan hingga 9 bulan. Jadi psikisnya itu harus beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Yang keenam, periode pranatal merupakan saat dimana orang-orang berkepentingan membentuk sikap-sikap pada diri individu yang baru diciptakan. Periode pranatal merupakan dimana orang-orang itu membentuk karakternya itu pada masa pranatal, sudah dibentuk pada masa janin. Periode pranatal. Periode pranatal dibagi menjadi 3, yaitu periode germinal atau zigot, periode embrio, periode janin. Periode germinal atau zigot merupakan periode dari masa pembuahan hingga umur 2 minggu. Periode embrio adalah akhir minggu kedua sampai bulan kedua. Periode janin adalah bulan kedua sampai 9 bulan atau hampir melahirkan sampai akhir ya. Faktor-faktor mempengaruhi perkembangan. Faktor-faktor mempengaruhi perkembangan masa pranatal adalah 1. Kesehatan ibu, 2. Gizi ibu, 3. Usia ibu, 4. Bahan-bahan kimia oleh ibu, 5. Ketegangan dan kondisi ibu dalam kurung emosi. Kesehatan ibu. Di sini ya, ibu hamil itu kan merupakan masa di mana perempuan harus beradaptasi. Jadi mulai dari fisik dan psikisnya itu sangat mempengaruhi. Kesehatan fisik dan psikis itu sangat mempengaruhi perkembangan janin. Jadi di sini kesehatan ibu sangat mempengaruhi perkembangan janin.
Yang kedua, gizi ibu. Gizi ibu dalam perkembangan janin atau masih hamil itu sangat berpengaruh sekali. Karena apa? Jika gizinya buruk, maka janinnya juga akan buruk. Ya, faktor mempengaruhi perkembangan masa prenatal yang nomor 3 adalah usia ibu. Dalam usia ibu ini, ibu sangat berpengaruh sekali usianya. Jika ibu yang mau menopause, otomatis perkembangan dalam janin ibu itu juga terganggu. Dalam BKKBN itu sudah diatur ya, BKKBN ya. Ibu yang keluarga berencana itu sudah diatur bahwasanya wanita yang baik melahirkan itu antara umur 23 tahun sampai 30 tahun. Selebihnya itu sangat berbahaya sekali. Yang keempat, bahan-bahan kimia oleh ibu. Kan ibu kan dalam masa-masa kehamilan itu ada juga obat penguat untuk janin. Nah, obat-obat kimia itu juga berpengaruh dalam perkembangan janin dalam ibu. Yang kelima, ketegangan dan keadaan kondisi ibu. Ketegangan dan keadaan kondisi ibu itu juga berpengaruh karena itu merupakan kondisi psikis ibu. Ibu yang hamil itu lebih rentan dalam emosi karena sudah berat mengandung janinnya, juga sekelilingnya juga harus mengerti karena ibu juga beradaptasi dengan hal yang baru. Pengaruh kelahiran dalam perkembangan pasca lahir. Pengaruh kelahiran dalam perkembangan pasca lahir itu ada 6. Yang pertama, jenis kelahiran. Yang kedua, pengobatan ibu. Yang ketiga, lingkungan pralahir. Yang keempat, jangka waktu periode kehamilan. Dan yang kelima, perawatan pasca lahir. Dan keenam, sikap orang tua. Pada pengaruh yang pertama, jenis kelahiran. Jenis kelahiran pada ibu itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, lahir secara normal. Yang kedua, lahir secara sesar. Yang biasanya kalau lahir secara sesar itu ada bermasalah pada janinnya, tata letak janin yang seharusnya kepala di bagian bawah akhirnya itu nyungsang di bagian kiri atau bagian kanan, dan akhirnya itu harus melahirkan secara sesar. Yang kedua, pengobatan ibu. Pengobatan ibu itu adalah dimana pada saat melahirkan ibu itu juga dirangsang oleh obat-obat kimia agar cepat dalam melahirkannya, baik itu melahirkan secara sesar ataupun melahirkan secara normal. Lingkungan pralahir. Jika janin lahir kan sudah menjadi individu. Nah, jika sudah lahir, bayi itu akan beradaptasi dengan lingkungan yang baru, bukan rahim ibu kembali, melainkan dunia. Jangka waktu periode kehamilan. Jangka waktu periode kehamilan itu yang normal, periode kehamilan itu paling normal, paling sedikit 38 minggu atau 22 hari. Sedikitnya bayi paling normal itu segitu ya, 38 minggu atau 266 hari. Ingat ya kawan, calon ibu. Terus perawatan pasca lahir. Perawatan pasca lahir ini yang saya maksud di sini adalah perawatan psikisnya ya. Jadi bayi itu di dalam rahim selama 9 bulan dia itu kan sudah terbiasa dengan kehidupan yang ada di rahim, enak tinggal makan gitu. Nah, sedangkan dia lahir langsung dia tuh belajar dengan lingkungan yang baru, yaitu lingkungan dunia, lingkungan bumi, lingkungan sekelilingnya, lingkungan ibu ayahnya yang baru, lingkungan keluarganya yang baru, bukan yang ada di dalam rahim. Yang keenam, sikap orang tua. Sikap orang tua merupakan hal yang paling penting di antara yang lain. Karena apa? Di situ akan mencerminkan sikap asli anaknya. Jika orang tua memberikan contoh sikap yang baik, maka baik pula psikisnya. Menurut Elizabeth Haplock, terdapat kondisi penting yang mempengaruhi perkembangan individu baru, yaitu 1. Penentuan sifat bawaan. 2. Penentuan jenis kelamin. 3. Penentuan jumlah anak. Dan 4. Penentuan posisi urutan anak. Nah, jadi ini menurut Elizabeth Haplock seperti ini ya kawan.
Langsung saja. Pengertian neonatal. Menurut Elizabeth Harlock, masa neonatal dimulai dari kelahiran bayi sampai menjelang 2 minggu. Masa neonatal merupakan masa di mana bayi yang lahir hingga usia 2 minggu. Ciri-ciri masa bayi neonatal. Ciri-ciri masa bayi neonatal yang pertama, merupakan masa tersingkat dari semua periode perkembangan masa ini yang dibagi menjadi 2. Yang pertama, 1. Periode parenthood, yaitu di mana kehidupan dimulai dari bayi lahir sampai jangka waktu 15 sampai 30 menit, yaitu ditandai dengan dipotong dan diikatnya tali pusar. Yang kedua, periode Neinut, yaitu dari pemotongan dan pengikatan tali pusar sampai sekitar akhir minggu dari kehidupan pasca matur. Nah, jadi itu setelah yang kedua, periode Neinut, itu pengikatan dimulai dari pemotongan dan pengikatan tali pusar hingga sekitar 1 minggu, akhir 1 minggu umur bayi itu. Yang kedua, B, merupakan masa terjadinya penyesuaian radikal. Maksudnya di sini adalah bayi ketika lahir itu sudah diterangkan dari masa prenatal ya. Bayi ketika lahir itu penyesuaian dengan lingkungannya. Jadi penyesuaian dengan lingkungannya, mengenal ibunya, mengenal keluarganya, seperti itu. Yang C, merupakan masa terjadinya perkembangan. Pada masa neonatal ini merupakan terjadinya masa perkembangan bertambah tinggi ataupun bertambah bobotnya. Yang D, merupakan pendahuluan dari masa selanjutnya. Jadi masa neonatal itu merupakan masa di mana pendahuluannya masa-masa yang akan datang, seperti dari mulai bayi hingga menjadi balita, batita, anak-anak, remaja, hingga dewasa dan lansia. D, merupakan masa berbahaya. Maksudnya masa berbahaya di sini adalah masa di mana bayi itu mengenal hal-hal yang baru. Jadi bayi itu merekamnya itu sangat cepat sekali. Dia itu sangat berpengaruh sekali dengan lingkungannya. Kalau orang tuanya ngomong A, langsung dia menangkap A. B, langsung dia menangkap B. Karena apa? Kalau dia menangkap hal-hal yang baik, dia juga baik. Dan jika dia menangkap halnya yang buruk, maka itu akan buruk pada fisik dan psikisnya. Jadi kita sebagai calon-calon orang tua harus mengerti ya, bagaimana kita mencontohkan anak yang baik dan yang tidak. Karena anak kecil itu sangat cepat merekam omongan-omongan orang tua, omongan-omongan sekelilingnya, lingkungannya. Perkembangan fisik yang dimaksud di dalam ini adalah seperti perkembangan tumbuh tinggi, menambah bobot gitu ya, perkembangan fisiknya itu dalam bayi. Dan perkembangan itu tidak hanya berpengaruh pada pertumbuhan dan juga penambahan bobotnya, melainkan juga pada pola-pola makannya, pola tidurnya, tingkah lakunya, bahkan sistem motorik yang ada di otaknya itu juga berpengaruh pada saat perkembangan fisik. Pola tidur yang biasanya dilakukan oleh bayi itu ya, dari umur 6 sampai 7 bulan, sepanjang malam bayi itu tidak pernah bangun. Jadi dia menghabiskan setengah harinya untuk tidur terlelap. Yang kedua, dan usia 12 bulan, dia itu 50%-nya itu digunakan untuk tidur. Perkembangan fisik yang selanjutnya adalah perkembangan tingkah laku teotaring, di mana bayi itu belajar bagaimana mengeluarkan pencernaannya, seperti buang air. Bayi yang berusia 6 bulan itu sudah bisa mulai belajar mengeluarkan buang air secara, maksudnya sudah bisa mengendalikan.
6 bulan, itu usia 6 bulan. Sedangkan umur 15 sampai 16 bulan merupakan bayi itu sudah bisa mengendalikan sendiri, bagaimana membuang airnya. Perkembangan fisik yang selanjutnya adalah perkembangan motorik. Perkembangan motorik itu dibagi menjadi dua ya, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Perkembangan motorik kasar yaitu perkembangan otot-otot bayi. Otot bayi itu dia dapat berkembang mulai dari dia bisa tengkurap, terus merangkak, duduk, belajar berdiri, berjalan, hingga lari. Nah, itu dinamakan dengan motorik kasar. Motorik halus. Motorik halus di sini yaitu di mana bayi itu sudah bisa belajar memegang, terus menggenggam, menjangkau benda-benda yang menurutnya menarik bagi dia. Perkembangan psikis dalam bayi itu dibagi menjadi dua, perkembangan kognitif dan juga perkembangan psikososial. Perkembangan kognitif adalah perkembangan yang berpengaruh pada mental yang berhubungan dengan pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang dapat menghasilkan pengetahuan. Nah, jadi bayi pada masa ini, bayi itu ingin tahu saja, karena kan dia beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Jadi dia ingin mengetahui hal-hal yang baru, penasaran, dan di dalam otaknya akhirnya mendapatkan informasi untuk direkam. Perkembangan persepsi adalah proses memahami informasi tentang dunia dan lingkungan. Perkembangan persepsi itu dibagi menjadi dua ya teman-teman. Yang satu, persepsi bayi terhadap bentuk. Yang kedua, persepsi bayi terhadap kedalaman. Maksudnya persepsi bayi dalam bentuk itu adalah bayi itu sudah mulai mengenal wajah-wajah sekelilingnya seperti wajah ayahnya, ibunya, teman-temannya, saudara-saudaranya. Nah, terus habis itu persepsi bayi terhadap kedalaman. Maksudnya persepsi dalam bayi dalam kedalaman itu, bayi itu sangat peka sekali. Contohnya ya, saya memberikan contoh saja. Ada seorang ibu yang mengajak jalan-jalan bayinya ya sekitar umur 8 bulan lah. Lah, bayi itu sudah pas diajak ke tempat wisata, dia itu diajak tempat yang tinggi. Maksudnya tempat yang tinggi, maka bayi itu akan merasa ketakutan karena dia sudah merasakan tempat yang tinggi. Nah, bayi pada umur segitu sudah bisa merasakan loh. Ingat, pada masa neonatal ternyata kita sudah merasakan yang namanya ketakutan. Perkembangan selanjutnya, perkembangan konsepsi. Konsepsi adalah proses penggambaran ide atau berpikir. Nah, dalam hal ini ada salah satu peneliti yang meneliti anaknya sendiri ya. Lah, dia itu anaknya peneliti itu masih umur 6 bulan. Bayi yang masih umur 6 bulan, dia itu sudah memproses ingatannya sendiri. Dia sudah berpikir. Contohnya seperti ini. Ada bayi yang berusia 6 bulan. Dia itu dikasihkan mainan yang lama, maka dia akan nyaman dengan mainan yang lamanya. Namun, jika kita memberikan mainan yang baru, maka bayi itu akan beradaptasi dan berpikir bahwasanya ini bukan mainanku yang seperti biasanya, ini adalah mainan yang baru. Nah, dari situ dapat disimpulkan bayi usia 6 bulan itu sudah bisa mengembangkan konsepsinya. Selanjutnya, perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa dalam bayi itu dibagi menjadi 7 masa ya. Yang pertama, usia 4 minggu, pencapaian vokalnya adalah tangisan ketidaksenangan. Yang kedua, usia 12 minggu, pencapaian vokalnya adalah mendekur keras pada saat tidur. Bayi itu sudah bisa. Usia 12 minggu. 20 minggu, pencapaian vokalnya adalah bayi itu sudah mengenal ocehan pertamanya, tapi huruf-hurufnya itu masih belum jelas seperti itu, masih ocehan-ocehan gitu, tapi sudah bisa melaturkan ocehan-ocehan pertama. Usia 6 bulan,
Pencapaian vokalnya adalah memperlihatkan ocehan yang lebih baik. Umur 12 bulan pencapaian vokalnya adalah ocehan dengan intonasinya, dengan menggunakan intonasi bahasa. Yang selanjutnya adalah umur 18 bulan pencapaian vokalnya adalah mengungkapkan kata-kata dari 3 kata hingga 50 kata. Hebat sekali ya ternyata masa neonatal ini. Selanjutnya umur 24 bulan pencapaian vokalnya adalah mengungkapkan 50 kata hingga 300 kata. Lanjut ya kawan. Perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial adalah perkembangan yang berhubungan dengan perasaan atau emosi serta kepribadian, perubahan bagaimana individu dengan orang lain. Jadi masa psikososial itu adalah masa gimana sih kita tuh caranya berinteraksi dengan orang lain, dengan perasaan, dengan rasa emosi. Kita tuh sudah mengenal pada saat masa neonatal. Langsung ya, yang pertama masa emosi. Perkembangan emosi. Emosi, jangan salah ya kawan. Perkembangan emosi itu tidak hanya kita meluapkan rasa amarah. Itu tidak hanya seperti itu emosi itu. Nah, emosi pada bayi itu yaitu di sini tertera menjadi 8. Umur 0 sampai 1 tahun, ekspresi bayi, emosi bayi itu adalah senyuman sosial. Umur 3 bulan, ekspresi bayi adalah senyuman kesenangan. Umur 3-4 bulan, ekspresi emosi bayi adalah kehati-hatian. Jadi dia itu sudah belajar bagaimana hal-hal waspada. Terus umur 4 bulan, ekspresi bayi itu adalah heran atau rasa penasaran. Terus umur 4 sampai 7 bulan, bayi sudah mengerti emosi dengan mengekspresikan emosinya dengan kegembiraan dan juga amarah, rasa amarah. Bayi sudah bisa marah pada saat umur 4 sampai 7 bulan itu. Umur 5 sampai 9 bulan, ekspresi bayi adalah ketakutan. Jadi umur 5 sampai 9 bulan itu bayi mungkin lebih memilih dengan orang tuanya karena dia sudah bisa memilah mana sih orang tuaku, mana sih orang yang bukan orang tuaku, bukan keluargaku gitu. Jadi dia itu mempunyai rasa takut dengan orang lain. Usia bayi 18 bulan yaitu rasa malu. Perkembangan temperamen. Perkembangan temperamen adalah perbedaan kualitas dan intensitas respon emosi serta mengatur diri yang memunculkan perilaku individual yang terjadi sejak lahir. Wah, jadi di sini tuh ya temperamen itu merupakan dimana dia itu membentuk rasa jati dirinya sendiri, respon emosinya sendiri. Nah, itu terbentuk pada masa temperamen. Karena pada masa itu dia bisa mengatur jati dirinya sendiri. Dia belajar mengatur jati dirinya sendiri dengan cara bisa membedakan kualitas emosinya tadi. Nah, seperti itu. Yang perkembangan memori. Memori adalah keseluruhan pengalaman masa lampau yang dapat diingat kembali. Umur bayi yang usia 2,5 bulan itu sudah bisa mengingat masa lampaunya. Dalam keterangan salah satu peneliti seperti itu. Kan sudah bisa dibuktikan ya dari persepsi bentuk tadi sudah diterangkan bahwasanya bayi sudah bisa menghafal bentuk-bentuk wajahnya orang tuanya, keluarganya, sekelilingnya, sehingga terekam pada memorinya dan dia selalu mengingat masa-masa di mana dia belajar mengenal wajah-wajah baru. Selanjutnya perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa dalam bayi itu dibagi menjadi 7 masa ya. Yang pertama usia 4 minggu, pencapaian vokalnya adalah tangisan ketidaksenangan. Yang kedua usia 12 minggu, pencapaian vokalnya adalah mendekur keras pada saat tidur. Bayi itu sudah bisa. Usia 12 minggu. 20 minggu, pencapaian vokalnya adalah bayi itu sudah mengenal ocehan pertamanya, tapi huruf-hurufnya itu masih belum jelas seperti itu, masih ocehan-ocehan gitu.
tapi sudah bisa melaturkan ocehan-ocehan pertama. Umur usia 6 bulan, pencapaian vokalnya adalah memperlihatkan ocehan yang lebih baik. Umur 12 bulan, pencapaian vokalnya adalah ocehan dengan intonasinya, dengan menggunakan intonasi bahasa. Yang selanjutnya adalah umur 18 bulan, pencapaian vokalnya adalah mengungkapkan kata-kata dari 3 kata hingga 50 kata. Hebat sekali ya ternyata masa neonatal ini. Selanjutnya umur 24 bulan, pencapaian vokalnya adalah mengungkapkan 50 kata hingga 300 kata. Lanjut ya kawan. Perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial adalah perkembangan yang berhubungan dengan perasaan atau emosi serta kepribadian, perubahan bagaimana individu dengan orang lain. Jadi masa psikososial itu adalah masa gimana sih kita tuh caranya berinteraksi dengan orang lain, dengan perasaan, dengan rasa emosi. Kita tuh sudah mengenal pada saat masa neonatal. Langsung ya, yang pertama masa emosi. Perkembangan emosi. Emosi, jangan salah ya kawan, perkembangan emosi itu tidak hanya kita meluapkan rasa amarah, itu tidak hanya seperti itu emosi itu. Nah, emosi pada bayi itu yaitu di sini tertera menjadi 8. Umur 0 sampai 1 tahun, ekspresi bayi, emosi bayi itu adalah senyuman sosial. Umur 3 bulan, ekspresi bayi adalah senyuman kesenangan. Umur 3-4 bulan, ekspresi emosi bayi adalah kehati-hatian. Jadi dia itu sudah belajar bagaimana hal-hal waspada. Terus umur 4 bulan, ekspresi bayi itu adalah heran atau rasa penasaran. Terus umur 4 sampai 7 bulan, bayi sudah mengerti emosi dengan mengekspresikan emosinya dengan kegembiraan dan juga amarah, rasa amarah. Bayi sudah bisa marah pada saat umur 4 sampai 7 bulan itu. Umur 5 sampai 9 bulan, ekspresi bayi adalah ketakutan. Jadi umur 5 sampai 9 bulan itu bayi mungkin lebih memilih dengan orang tuanya karena dia sudah bisa memilah mana sih orang tuaku, mana sih orang yang bukan orang tuaku, bukan keluargaku gitu. Jadi dia itu mempunyai rasa takut dengan orang lain. Usia bayi 18 bulan yaitu rasa malu. Perkembangan temperamen. Perkembangan temperamen adalah perbedaan kualitas dan intensitas respon emosi serta mengatur diri yang memunculkan perilaku individual yang terjadi sejak lahir. Wah, jadi di sini tuh ya temperamen itu merupakan dimana dia itu membentuk rasa jati dirinya sendiri, respon emosinya sendiri. Nah, itu terbentuk pada masa temperamen karena pada masa itu dia bisa mengatur jati dirinya sendiri. Dia belajar mengatur jati dirinya sendiri dengan cara bisa membedakan kualitas emosinya tadi. Nah, seperti itu. Perkembangan attachment itu adalah masa bayi mengenal atau berinteraksi dengan orang lain. Nah, masa attachment itu dibagi menjadi 4 ya kawan. Yang pertama usia 0 sampai 2 bulan itu bayi bertingkah laku, dia itu mau saja dengan sekelilingnya, maksudnya digendong sama ibunya jelas mau, digendong sama neneknya mau, padanya mau, tangganya mau, karena dia belum mengenal orang lain. Terus usia 2 sampai 7 bulan dia itu sudah mengakui keberadaan orang tuanya, dia mengetahui oh ini orang tuaku, oh ini nenekku, ini kakekku, dia udah tahu. Jadi dia itu memberikan senyuman salam kenal kepada orang-orang yang dia sukai. Yang ketiga yaitu 7 sampai 4 bulan, yaitu bayi itu akan menangis jika berpisah dengan orang yang dikenalnya. Contohnya ya, jika ada ada bayi dititipkan sama neneknya, ibunya mau masak. Nah,
Jelas pada usia itu bayi itu akan menangis karena apa? Dia ditinggal oleh ibunya, dia nggak mau jauh dengan ibunya. Nah, contohnya seperti itu. Terus usia 24 bulan sampai seterusnya, bayi akan merasa aman dengan pengasuh pertamanya atau ibunya. Nah, itu akan menjadi lebih lama berinteraksinya. Dia sudah merasa aman, aku nyaman dengan ibuku, maka aku selalu sama dengan ibuku. Nah, terus perkembangan rasa percaya. Perkembangan rasa percaya itu adalah di mana bayi mempercayakan dirinya kepada orang lain, karena bayi kan masih membutuhkan orang lain ya. Nah, perkembangan rasa percaya itu dibagi menjadi 3 aspek, yaitu bayi belajar percaya kepada kesamaan dan kesinambungan dengan pengasuh luarnya. Jadi itu bayi itu belajar berinteraksi, percaya bagaimana percaya dengan pengasuhnya, ibunya, orang-orang terdekatnya, keluarganya. Dan yang kedua, bayi itu percaya diri, mampu mendorong organ-organnya untuk dioperasikan. Contohnya bayi itu awalnya kan, jika ada bayi yang awalnya ragu untuk berjalan, dia sudah berani untuk berjalan. Awalnya ragu untuk duduk, untuk belajar duduk, ragu jatuh sini, jatuh sebelah kanan, jatuh sebelah kiri. Nah, dengan rasa percaya, maka dia itu akan tegap duduknya. Nah, rasa percaya itulah yang mendukung perkembangan bayi. Aspek yang selanjutnya yaitu bayi menganggap dirinya itu sudah mandiri. Maksudnya sudah percaya bahwa dirinya itu sudah bisa melakukan kegiatan apapun tanpa harus ditemani oleh ibunya atau pengasuhnya, tapi dia sudah mandiri melakukan kegiatannya. Lanjut, perkembangan anatomi. Perkembangan anatomi adalah kepuasan individu untuk memilih, mengajar kesatuan, dan bisa menentukan dirinya sendiri. Maksudnya itu adalah bayi itu sudah punya rasa percaya yang sangat cukup. Nah, tadi sudah masuk pada perkembangan rasa percaya yang aspek terakhir. Nah, dari situ, jika dia sudah mempunyai perkembangan rasa percaya yang aspek terakhir, dia sudah bisa berkembang, mempunyai perkembangan anatomi tadi. Dari situ dia mempunyai rasa kepercayaan diri, dia tidak membutuhkan orang lain lagi. Maksudnya dia semuanya ingin berjalan, dia tidak butuh untuk digandeng tangannya. Ingin makan, dia nggak perlu disuapin lagi karena dia sudah mengenal gimana caranya, seperti itu. Nah, langsung saja, pengaruh psikis pada bayi itu ada di masa neonatal adalah bayi sudah bisa mengungkapkan ekspresinya, perasaan, dan juga emosi. Nah, tadi sudah diterangkan kan dari ini semua, dan pengaruhnya adalah bayi sudah bisa mengungkapkan ekspresi, perasaan, dan emosinya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan dalam menerangkan bab ini, karena saya juga masih masa belajar. Dari saya, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.